Ya, kita kembali berdialog dengan tema penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Ini dengan Viranto, General Manager The Jungle Waterpark Bogor. Pak Viranto, mungkin juga sudah mengkalkulasi ya kira-kira puncak kepadatan begitu di antara rangkaian libur Natal dan Tahun Baru ini yang paling padat nanti di tanggal berapa, Pak? Ya, seharusnya sudah dimulai itu tanggal 25 Desember. Ya, jadi sudah dimulai dari tanggal 24, 25, dan puncak-puncaknya itu pas di tanggal 31 ya. Tanggal 31. Dan itu orang-orang sudah kami. ya, dan orang-orang sudah memesannya itu jauh-jauh hari sebelumnya online begitu atau dekat-dekat waktu mereka datang? Kalau dari karakter tamu yang ada di Jungle Water Park itu yang kalau kami cek di online itu sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi biasanya mereka di hari H atau H-1 baru mereka melakukan. Oke. Iya. Dan ada data nggak Pak, mungkin yang dihimpun oleh pihak The Jungle begitu, rata-rata itu wisatawan yang datang memang dari Bogor saja atau dari daerah-daerah lain seperti Jakarta misalnya? Oke, kami punya untuk mengukur tingkat pengunjung itu, jadi nomor 1 masih diduduki oleh Kabupaten Bogor, nomor 2 Kota Bogor, setelah itu diikuti oleh Jakarta, Depok, dan Bekasi, Tangerang, dan setelah Tangerang ya Banten ya. Oke, jadi yang memang masih wisatawan lokal ya yang mendominasi, masih di Pemkab Bogor dan kemudian dari Kota Bogor juga. Nah, mungkin ada pesan juga buat wisatawan yang akan berkunjung ke The Jungle begitu di libur Natal dan Tahun Baru ini, apa yang mesti mereka perhatikan? Ya, untuk di wahana sendiri jelas kami sudah persiapkan dengan sangat baik, dan untuk pribadi kepada para pengunjung saya harapkan siapkan kondisi fisik yang bagus, tubuhnya pastikan bahwa dalam kondisi fit. Untuk pencegahan pribadi siapkan hand sanitizer yang bisa dimasukkan ke dalam saku, juga terutama ya masker ya. Dan nanti setelah begitu ada beraktivitas di dalam wahana, jangan lupa dengan 3M tadi, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Atau mungkin ada penyediaan masker atau apa begitu Pak di The Jungle sendiri buat mereka yang mungkin kehilangan masker atau mungkin tidak bawa masker? Ya, jadi kami pastikan bahwa pengunjung apabila ingin masuk ke dalam wahana harus menggunakan masker, dan apabila dari salah satu keluarga yang tidak menggunakan masker, mereka wajib, dan kami menyediakan tempat untuk membeli, bisa dibeli di The Jungle Water Park, tentunya juga dengan harga yang sangat murah. Nah, kalau untuk kelompok usia sendiri, apakah ada batasan mungkin anak kecil atau orang yang lanjut usia itu tidak boleh atau tidak ada batasan? Ya, arahannya yaitu anak bayi tidak boleh, manula di atas umur 55 tahun, dan ibu hamil ya, yang kami memang tidak boleh untuk masuk ke dalam ruangan. Oke, nah tadi Anda sempat mention juga di awal-awal dialog kita ada teman-teman dari pemerintah daerah, begitu dari Koramil bahkan untuk bisa datang berkunjung dan mengawasi ini. Koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Tempat-tempat wisata yang ada khususnya mungkin di wilayah Bogor? Ya, jadi kami kan di bawah langsung dari Dinas Pariwisata Kota Bogor. Mereka sudah memiliki jadwal yang disampaikan kepada kami, bahwa setiap hari akan ada pengecekan, ada yang standby ya dari TNI maupun kepolisian. Sementara dari jadwal kampanye dari Dinas Kesehatan juga ada. Setelah itu dari Dinas Pariwisata dengan Satpol PP-nya, mereka juga memiliki jadwal rutin ya yang dilaksanakan di Jungle Water Park. Saya pikir di wahana yang lain juga seperti itu. Nah, kalau dari komunikasi yang dilakukan mungkin dari pemerintah kota, terutama Dinas Pariwisata Bogor tadi dengan pengelola tempat wisata, mungkin tidak hanya The Jungle tapi tempat wisata lain yang ada di Kota Bogor, mungkin ada keluhan-keluhan atau mungkin poin-poin peraturan yang dirasa kurang tepat begitu di mata para pengelola tempat wisata apa Pak?
Ya, harapan kami agar bisa diberikan kelonggaran ya yang tadi dibatasi oleh 50% batasan pengunjung itu. Yang kedua, sekarang sudah ramai di berita nih bahwa pengunjung wisatawan yang ingin datang ke Kota Bogor atau daerah-daerah lainnya harus melalui rapid antigen ya, tes antigen atau swab. Ya, moga ini bisa didiskusikan lagi. Sebab kalau saya lihat biaya untuk melakukan tes itu aja jauh lebih besar dibandingkan tiket yang kami jual seperti itu. Oke, jadi Anda menilai bahwa sebetulnya kalau misalnya memang ada syarat untuk bisa keluar masuk wilayah dengan harus ada tes rapid antigen atau mungkin tes PCR itu juga mungkin akan membuat wisatawan berpikir ulang untuk bisa datang berkunjung ke tempat wisata, begitu Pak Firanto? Betul sekali. Oke, jadi itu. Dan di sini pengunjung pasti akan kalkulasi ya. Oke. Pengunjung akan kalkulasi ya. Oke, nah tapi kemudian kalau misalnya kita berkaca pada libur panjang sebelum ini begitu ya, libur Maulid Nabi, kita tahu waktu itu setelah itu ada lonjakan kasus yang cukup signifikan juga begitu. Nah, bagaimana kemudian menjamin agar di liburan Natal dan Tahun Baru kali ini tidak akan menimbulkan klaster baru tempat wisata khususnya? Ya, kalau kami sendiri sepanjang kami menjalankan protokol kesehatan yang sudah menjadi aturan baku dari pemerintah, itu benar-benar diterapkan, saya pikir itu bisa mencegah ya. Ini harapan ini bisa dilakukan juga oleh pihak-pihak lain ya, di tempat-tempat yang lain seperti itu. Tidak hanya di tempat wisata, kalau saya lihat di supermarket atau di pasar atau di mall, kalau semuanya serempak melakukan itu, saya pikir kita bisa rem ya, atau kita cegah menjadi penyebaran yang lebih luas lagi. Nah, ini teknis Pak, saya baru saja melihat di VT ya bagaimana kemudian masyarakat yang hendak masuk, calon wisatawan yang hendak masuk itu kan seperti biasa dites suhu tubuhnya begitu. Nah, kalau misalnya lebih dari ketentuan yang diharuskan, apakah kemudian langsung ditolak untuk masuk, disuruh pulang dulu atau disuruh tunggu dulu atau bagaimana? Ya, kami sampaikan ke pengunjung bahwa aturannya seperti ini. Apabila mereka mau menunggu, kami sudah siapkan 2 tempat luas dengan bed kursi yang dibatasi untuk menunggu. Dan kami sampaikan bahwa di wilayah kami dekat juga ada wahana yang lain seperti Depuyet atau rumah air, seperti itu. Kami sampaikan ke mereka, nanti tinggal pengunjungnya aja mau menunggu atau mau pindah ke tempat yang lain. Oke, jadi Anda juga menyediakan tempat khusus untuk menunggu. Ini juga mungkin untuk menunggu kalau misalnya antrian ya. Kalau misalnya mungkin di dalam itu sudah padat, sudah 50%, maka mungkin ruang tunggu itu bisa digunakan oleh masyarakat sebelum mereka punya kesempatan untuk masuk dan menikmati wahana di sana. Tapi yang jelas tentu saja kita harapkan ya dari tempat wisata sendiri bisa sukses, artinya 50% itu kalau memang itu yang diharuskan bisa terpenuhi, di satu sisi ya tidak menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat, begitu ya Pak Firanto ya? Ya. Ya, baik, kalau begitu terima kasih Pak Firanto atas waktunya telah bersama kami. Sehat selalu untuk Bapak dan juga salam buat teman-teman di The Jungle Water Park Bogor. Terima kasih sama-sama. Sehat selalu juga buat tim.